Bagi sebagian besar masyarakat, sebuah legenda dan kisah misteri tentunya sudah tidak asing lagi. Bahkan di tiap daerah Indonesia hingga mancanegara, pastinya memiliki ceritanya sendiri. Tanpa disadari, kisah-kisah legenda tersebut tidak terlepaskan dari kehidupan kita manusia. Bahkan hingga dapat menjadi kepercayaan masyarakat. Karena diceritakan secara turun-temurun, membuat kita penasaran akan kebenarannya. Cerita dongeng akan mengupas semua kisah-kisah legenda yang masih menjadi misteri. Seperti kisah berikut ini. Bagi para pendaki, tiada yang lebih memuaskan daripada berhasil mencapai puncak dari setiap gunung yang dijelajahi. Selain itu, Indonesia juga terletak di daerah cincin api, yang mana merupakan jalur gunung berapi aktif. Namun, sebenarnya hal ini memberikan Indonesia suatu kelebihan yang tak dimiliki oleh banyak negara lain, yaitu panorama gunung yang sangat indah. Gunung di Indonesia menjadi penanda bahwa Indonesia dikaruniai kekayaan alam yang sangat luar biasa. Gunung-gunung Indonesia juga memiliki pesona yang mengagumkan, mulai dari pemandangan, matahari terbit, tebing-tebing curam, padang rumput yang hijau, hingga pemandangan cantik dari puncak gunung. Dari sekian banyak wisata gunung di Indonesia, ada beberapa di antaranya yang sangat populer karena keindahan dan kisah mistisnya. Salah satunya adalah Gunung Guntur. Peristiwa hilang secara misterius, pendaki asal Pangatikan, Garut, Jawa Barat, di pos 3 kawasan pendakian Gunung Guntur Garut, sejak Ahad lalu, memantik perhatian luas masyarakat. Untuk menghindari kejadian serupa, termasuk memberikan rasa aman bagi seluruh pendaki, ada beberapa pantangan atau larangan yang tidak boleh dilakukan pengunjung selama mendaki di gunung berketinggian 2249 mdpl tersebut. Salah satu tokoh masyarakat sekitar Gunung Guntur Garut mengatakan, pendakian di kawasan Taman Wisata Gunung Guntur Garut memang menyimpang sejumlah misteri. Warga sekitar mengatakan, sudah beberapa kali terjadi dan sudah beberapa kali juga kejadian. Menurutnya, pendakian di kawasan Gunung Guntur memang mengasyikkan. Selain bisa melihat keindahan kota Garut dari ketinggian, jalur dan medan pendakian yang terbilang biasa bagi pendaki, dinilai menjadi daya tarik tersendiri bagi mereka. Tapi memang pendakian di Gunung Guntur harus hati-hati, sebab Gunung Guntur penuh misteri. Berdasarkan cerita turun-temurun dari para leluhur masyarakat sekitar, ada beberapa pantangan atau larangan yang tidak boleh dilabrak oleh pengunjung yang ingin menikmati keindahan Gunung Guntur tersebut. Pertama, pengunjung jangan banyak membicarakan soal jalur atau jalan selama pendakian berlangsung. Sebaiknya persoalan jalur dibicarakan seluruh anggota regu saat di base camp pertama. Kedua, jangan membicarakan hal sakral seolah menantang untuk melihat hal-hal astral yang berada di kawasan Gunung Guntur. Ketiga, hindari bersiul selama proses pendakian berlangsung, untuk menghindari hadirnya ancaman binatang buas atau makhluk astral di sekitar Gunung Guntur. Juru kunci Gunung Guntur pun mengingatkan, selain 3 pantangan tersebut, pendaki juga disarankan untuk tidak mendatangi beberapa tempat yang ada di kawasan Gunung Guntur. Salah satu tempat yang tak boleh didatangi di kawasan Gunung Guntur yakni Curug Sawer. Kawasan Curug Sawer ini akan dapat membahayakan keselamatan pendaki jika didatangi, dikarenakan medannya yang sangat terjal dengan kedalaman tebing yang mencapai ratusan meter. Selain itu, kawasan Curug Sawer juga ditunggui makhluk tak kasat mata yang bernama Mbah Derwak. Terkait penemuan korban, yang sebelumnya dilaporkan hilang sejak hari Minggu, juru kunci menyebutkan, ia menemukan korban di kawasan Curug Cikoneng yang jaraknya sekitar 750 meter dari pos 3 tempat korban berpisah dengan teman-temannya yang hendak melanjutkan perjalanan ke kawasan puncak gunung. Pada hari Jumat, juru kunci berangkat ke Gunung Guntur karena mendapat firasat korban akan ditemukan pada hari itu. Ia berangkat dari rumah sekitar pukul 3 sore,
ia harus sendirian karena dari petunjuk yang ia dapatkan ia tidak boleh berangkat bersama orang lain apalagi banyakan. Sesuai firasat, saat itu ia langsung menuju kawasan salah satu air terjun yang ada di Gunung Guntur, yakni yang disebut Curug Cikoneng. Ia mendapat pertanda jika korban berada di sebuah gua kecil yang ada di air terjun tersebut. Namun karena ada sebuah kekuatan yang menguasai korban, saat itu dirinya tak bisa langsung menemukan korban. Hingga akhirnya ia pun melakukan tawasul dan berserah diri kepada Sang Pencipta sambil memohon agar dirinya bisa menemukan korban. Setelah selesai tawasulan, ia kemudian menancapkan paku bumi ke batu yang ada di curug itu. Lalu kemudian, secara perlahan ia mulai bisa melihat keberadaan korban di kawasan curug. Dan saat itu, korban terlihat dalam kondisi linglung tak bisa bicara dan belum sadar apa yang telah terjadi pada dirinya. Setelah ia menepuk pundaknya sambil menyebutkan namanya, korban sadar dan ia langsung bertanya kenapa dirinya bisa berada di tempat tersebut. Ia yang memang sebelumnya telah menyiapkan makanan untuk korban, sambil menunggu korban selesai menyantap makanan, ia pun terus mengajaknya berbicara. Dituturkannya, saat itu korban mengaku dirinya baru sadar setelah mendengar juru kunci menyebut namanya berulang kali. Namun, saat itu korban masih belum bisa ditanyai lebih jauh sehingga juru kunci memutuskan untuk langsung membawanya pergi dari tempat itu. Ia telah mencoba menghubungi relawan untuk mengabarkan jika korban sudah berhasil ditemukan. Namun saat itu, ia tak bisa menghubungi siapapun karena di lokasi tersebut sama sekali tak ada sinyal internet. Akhirnya ia pun saat itu memutuskan untuk membawa korban dengan cara menggendongnya seorang diri, meskipun harus merangkak-rangkak menaiki tebing. Baru setelah sampai di bagian atas tebing yang ada sinyalnya, ia langsung menghubungi keluarganya untuk membantu menyampaikan kabar gembira jika korban sudah berhasil ditemukan dalam kondisi selamat. Untuk menghindari kejadian serupa, seluruh tim atau penunjuk jalur memberikan informasi lengkap bagi pengunjung sejak pos pertama saat memulai pendakian. Upaya itu dinilai perlu agar kejadian serupa hilangnya pendaki bisa dihindari sejak dini. Karena di Gunung Guntur ini bukan sekali dua kali kejadian, sudah beberapa kali terjadi. Apalagi Gunung Guntur diminati dari luar dan mancanegara. Oke sahabat, itulah sebagian dari cerita legenda yang berkembang di tengah-tengah masyarakat dari zaman dahulu hingga saat ini. Apakah itu benar-benar fakta atau fiksi? Semua kembali kepada kepercayaan masing-masing. Masih banyak lagi cerita mistis dan legenda misteri episode-episode selanjutnya, tentunya hanya di Cerita Dongeng. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.